Mengejutkan pengakuan suami almarhumah Empok Alpa Aji Darmaji bahwa putra kembarnya masih bisa merasakan kehadiran sosok almarhumah ibunda mereka. Hal tak terduga itu diyakini terjadi di hari pemakaman almarhumah Empok Alpa. Kedua putra kembarnya, Rafa dan Raffi, yang menderita demam dan rewel, hari itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah keduanya diselimuti baju yang dipakai terakhir oleh almarhumah ibunda mereka, keduanya mendadak diam dan tidur dengan nyaman, seakan merasakan kehangatan atau bahkan seakan didekap oleh almarhumah ibunda mereka. Lantas, seperti apa kisah Aji Darmaji selaku suami Empok Alpa terkait hal itu? Seperti apa pula kondisi putri sulung almarhumah Empok Alpa Engga? Seperti apa kisah komedian Nunung terkait kedekatannya dengan Empok Alpa semasa hidup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari kelima pasca tiadanya Empok Alpa, sang suami Aji Darmaji, mengungkap kondisi terbaru anak kembarnya Rafa dan Raffi, putra kembar almarhumah. Empok Alpa yang sempat demam dan dilarikan ke rumah sakit di hari pemakaman jenazah ibunda mereka. Menurut Aji Darmaji, kondisinya kian membaik. Keduanya sudah tidak menderita demam dan tidak terlalu rewel seperti sebelumnya. Bahkan di hari pertama mereka demam, Aji Darmaji, ayah mereka, menyelimuti putra kembarnya dengan baju yang dipakai terakhir oleh almarhumah ibunda mereka. Ketika itu, mendadak keduanya tidak menangis lagi dan tidur dengan nyaman seakan berada dalam dekapan ibunda mereka yang telah pergi selamanya. Menurut Aji Darmaji, sosok almarhumah Empok Alpa akan selalu ada di hati kedua putra kembarnya. Ia juga merasa yakin bahwa untuk usia balita yang belum berdosa seperti si kembar, Rafa dan Raffi, mereka tentu masih peka dan mungkin saja masih bisa melihat sosok ibunda mereka. Oh, sekarang udah enggak gitu. Itu malam pertama maminya dikubur, hari pertama malamnya panas. Pas panas dicariin baju mami yang pakai terakhir tuh, dipelukin. Alhamdulillah udah nggak cengeng. Itu sampai sepanjang hayatnya ibunya tetap ada di hatinya kayak gitu. Kalau untuk anak kecil kan belum ada dosa nih, mungkin peka, mungkin dia ngelihat kali kayak gitu. Apa diajak bercanda atau gimana mamanya, suatu bagian ya mudah-mudahan mah baik-baik aja gitu, anak-anak sehat. Diungkapkan Aji Darmaji, suami Empok Alpa, hingga kemarin kerabat almarhumah Empok Alpa masih terus berdatangan ke rumah duka untuk mendoakan almarhumah. Bahkan saudara-saudaranya banyak yang membantu dirinya, dan hal itu dirasakannya sangat luar biasa. Tak hanya itu, bahkan sampai jamaah masjid dan musola juga ikut membantu serta mendoakan almarhumah. Terkait almarhumah Empok Alpa yang selama hidupnya banyak ditipu orang, menurut Aji Darmaji, Empok Alpa berusaha tetap ikhlas dengan semua uang yang telah diambil orang dan ia tidak meminta dikembalikan. Jika dirinya sudah dizolimi orang pun, Aji Darmaji selalu mengajarkan kepada almarhumah Empok Alpa untuk ikhlaskan, karena nantinya Allah yang akan menggantikan semuanya. Karena itu, ketika dipanggil pulang selamanya, almarhumah mudah jalannya dan pergi di hari yang baik, hari Jumat, hari yang sangat istimewa. Ya, dari kerabatnya almarhumah itu masih setia untuk
terus berdatangan mendoakan, dari saudara juga bantuin, luar biasa kan, semuanya kan, dari tetangga bantuin semuanya tuh, dari jamaah masjid, jamaah musola tuh tetap masih mendoakan almarhumah gitu, masih tetap datang untuk takziah di malam kelima gitu. Tetap almarhumah tetap berusaha untuk ikhlas. Kalau udah dizolimin, saya berusaha untuk ngajarin almarhum ikhlasin mah, ikhlasin, nanti Allah ganti gitu. Jadi almarhumah berusaha untuk ikhlas, makanya saat dia dipanggil Allah pun mudah gitu. Harinya juga hari baik kan gitu, benar-benar tuh hari Jumat gitu yang istimewa gitu, sangat istimewa. Mau meninggalnya itu cuman berpesan, anak pak, anak, kayak gitu aja. Nggak, kenapa? Ya, nggak ada hal-hal yang sekiranya tuh sulit gitu untuk kepergiannya almarhumah gitu. Dari sebelum masih sehatnya kan udah saya bilangin, udah ikhlasin aja gitu. Apa-apa yang udah terjadi ikhlasin, semua biar Allah yang balas dengan kebaikan kayak gitu. Udah memaafkan, udah mengikhlaskan semuanya yang terjadi. Aji Darmaji juga mengungkap kondisi anak pertama almarhumah Empok Alpa yang rupanya sudah bisa pelan-pelan menerima dengan ikhlas dan ridho terkait kepergian ibundanya. Hal itu tidak terlepas dari usaha Aji Darmaji yang mengaku selalu menasehati putrinya itu, sehingga kini ia bahkan sudah bisa menggendong adiknya si kembar Rafa dan Raffi. Aji Darmaji juga mengungkap bahwa hal yang paling membekas di hatinya yang sulit untuk ia lupakan hingga kini adalah momen kebersamaan dengan almarhumah Empok Alpa ketika sedang makan. Pasangan suami istri ini rupanya selalu saling menunggu kalau hendak makan. Jika yang satu belum tiba di rumah, maka yang tiba duluan menunggu yang belum tiba untuk makan. Menurut Aji Darmaji, selama 12 tahun menikah, dirinya selalu dilayani oleh almarhumah, diambilkan nasi dan minuman, bahkan kadang pula masih disuapi. Untuk kondisi kakak, anak yang pertama itu alhamdulillah sekarang udah bisa move on, udah bisa pelan-pelan bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho kayak gitu. Udah ya kita nasihin pelan-pelan kan, namanya anak masih belia kan, belum dewasa, kita bilangin pelan-pelan kayak gitu. Udah itu aja. Udah bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah udah bisa gendong adiknya tadi kan, kembar kayak gitu. Yang benar-benar sulit tuh bukan di hati tuh saat kita tuh kalau lagi makan tuh ditungguin, kita dituangin air, ditungguin, dikasih minum kayak gitu. Sampai ditungguin sampai habis, sampai selesai piring itu dibawa ke tempat cucian piring, ditaruh kayak gitu. Pokoknya momen saya makan pasti ditungguin sama almarhumah. Karena benar-benar pengen mencari surga kayak gitu. Selama 12 tahun ini menikah ya saya makan tetap dilayani sama almarhumah gitu. Dan kalau almarhum belum pulang, saya juga bisa belum pulang, sama-sama nungguin gitu. Almarhum udah pulang duluan, dia nungguin saya makan, atau saya udah pulang duluan di rumah, almarhum belum pulang, saya tungguin juga makan. Pokoknya serba berbarengan kalau makan saya. Dan saya emang nggak bisa tipikal, almarhumah tahu saya nggak tipikal, bukan tipikal yang bisa sendiri kayak gitu. Kayak makanan masih disendokin malam rumah, makan gitu, masih dijamu lah gitu, bener-bener istri yang baik lah. Mengejutkan, cerita suami almarhumah Empok Alpa terkait kondisi anak kembar pasca kepergian Empok Alpa selamanya. Lantas, seperti apa pula pengakuan komedian Nunung terkait almarhumah Empok Alpa yang pernah bercerita soal penyakit kanker payudara kepadanya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mendengar kabar duka cita meninggalnya Empok Alpa membuat komedian Nunung dirundung rasa sangat syok. Ia sejenak bahkan tidak bisa berpikir alias blank. Ketika itu Nunung hanya berdiam diri kamar rumahnya. Ia hanya bisa menangis lalu mendoakan almarhumah Empok Alpa.
Nunung mengaku bahwa dirinya dengan Empok Alpa memang tidak dekat. Tapi mereka sering bertemu, entah sebagai sesama komedian, juga sebagai sesama penderita kanker payudara. Diakui Nunung bahwa sosok almarhumah Empok Alpa sangat polos. Ia juga enak diajak bercanda, serta orangnya sangat rame dan baik hati. Dengan saya mendengar kemarin kabar almarhumah Alpa nggak ada itu, saya shock. Bener-bener shock, nggak bisa mikir, cuma di kamar terus, diem aja. Saya cuma nangis, saya cuma bisa dan saya doakan almarhumah, saya sholat, saya doakan, saya kirimkan Al-Fatihah, saya berdoa. Saya sama apa memang nggak intens ya, nggak deket banget, tapi sering ketemu. Dan pada saat ketemu, itu anak itu polos gitu loh. Dia itu anaknya juga ya, dia bercandanya enak gitu ya. Iya, orang-orangnya ramah, grabya ya gitulah. Baik. Ketika Empok Alpa divonis dokter menderita kanker payudara, almarhumah sempat menceritakan hal itu kepada Nunung. Reaksi Nunung ketika itu adalah hanya bisa menangis. Mengingat kondisi Empok Alpa ketika itu tengah hamil 4 bulan. Tak terucap oleh Nunung soal kekhawatirannya akan kondisi janjin kembar di dalam kandungan Empok Alpa. Namun yang lebih mengejutkan lagi buat Nunung adalah keputusan Empok Alpa yang lebih mengutamakan kesehatan bayi kembarnya ketimbang keselamatan dirinya. Nunung ketika itu mengira bahwa mungkin almarhumah sudah tahu resiko yang akan ia terima dengan keputusannya tersebut. Hanya saja dia tetap pada pendiriannya yang mengutamakan keselamatan anaknya. Sikap Empok Alpa tersebut bagi Nunung bisa dibilang meninggal dengan sahid, serta surga sudah menjamin Empok Alpa. Nangis, saya nangis. Walaupun waktu itu dia curhat sama saya kena juga mantu. Saya lemes, saya diem karena saya memikirkan bahwa dia lagi hamil gitu. Lagi hamil gitu loh. Gimana ya pikiran orang awam ya. Terus gimana babymu, gimana itu. Saya kalau selalu nanyakan gimana babymu, baik-baik aja mami. Ya udah gitu sampai melahirkan, akhirnya dia melahirkan dengan selamat, dia melahirkan dengan dan anak-anaknya sehat-sehat. Dan almarhumah sendiri juga sehat kan. Ya kalau kesininya takdir mengatakan lain kan kita nggak ngerti ya. Dia selalu, kalau dibilang dokter, dia selalu selamatkan anak saya. Itu ya kata-kata yang di berita-berita ya. Pokoknya dia selalu bilang selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Mungkin Alfa sendiri tahu akibatnya nanti gitu ya. Cuman ya dia tetap tegar, Yang penting dia anaknya selamat. Ya itulah mungkin yang bisa dibilang apa ya, sahid ya. Sahid ya, udah surga lah. Pasti surga sudah menjamin. Mengejutkan pengakuan Nunung bahwa almarhumah Empok Alpa juga pernah ceritakan penyakit kanker payudara yang dideritanya. Lantas, seperti apa kekaguman Tia Aryestia akan sosok Empok Alpa? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kepergian selamanya komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empok Alpa mengagetkan artis Tia Aryestia. Karena menurut Tia Aryestia, ia tak pernah mendengar kabar sakit dari Empok Alpa. Dan tiba-tiba saja ia menerima kabar duka cita tersebut. Di mata Tia Aryestia, Empok Alpa adalah sosok perempuan hebat. 3 tahun lamanya, ia berjuang melawan penyakit kanker payudara yang mendera tubuhnya. Namun, ia tetap tampil ceria, bekerja, dan menghibur banyak orang. Dari Empok Alpa, kita belajar bahwa hidup sejatinya adalah tentang bertahan, terus berjuang, dan pantang menyerah. Dan ketika sang kolik memanggilnya,
pulang di hari yang diyakini baik, artinya tugasnya di dunia telah selesai. Namun, kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan makna hidup yang begitu dalam untuk dijadikan teladan. Kaget karena kan memang nggak pernah ada berita kalau Po Alpha tuh sakit atau ada gimana, jadi ya kaget sih. Hebat ya, Po Alpha tuh bukan orang yang menjual kesedihan begitu, padahal kalau misalkan tadi kita ngobrol tuh memang perjuangannya tuh udah 3 tahun, udah hampir 3 tahun, jadi bisa jadi contoh buat kita semua yang namanya hidup tuh harus berjuang gitu. Dan Masya Allah tabarakallah meninggalnya hari ini hari Jumat gitu, jadi bagus banget lah. Sebenarnya sih yang bisa kita lihat semangatnya Po Alpha ya gitu, jadi walaupun dia sakit dia tetap kerja, dia tetap ceria, tetap menghibur orang, itu harus benar-benar kita apresiasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.